Selamat malam Bu Vika dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Alexander Milioner Putra Warowu, absen 2 dari kelas 12 IPA 3. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang kesan dan pesan saya belajar kimia selama 3 tahun di SMA Negeri 14 Kota Bekasi untuk tugas portofolio. Di awal kelas 10 sih baru masuk ya, baru 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 kenalan sama temen, sama guru-guru, sama Bu Vika, sama kimia. Untuk pelajaran kimianya sendiri sih saya masih kaget ya, karena di SMP sih belum belum terlalu diajarin, lebih ke arah ininya aja sih, dasarnya aja. Di awal kelas 10 sih baru baru diajarin tentang kimia dasar ya, masih pengenalan. Contohnya tuh kayak atom, kayak bilox, redox, ikatan valensi, ikatan kovalen. Terus juga di awal kelas 10 tuh diajarin tentang unsur-unsur kimia yang dari golongan 1A sampai 8A. Golongan 1A itu alkali, 8A itu nggak tahu. Untuk praktikum yang pernah saya lakukan selama 3 tahun di SMA itu, untuk kelas 10 nya sendiri itu karena masih offline ya, jadi bisa laborator ngerasain laboratorium ya. Baru pertama kali ke lab di SMA, karena di SMP nggak ada lab. Praktikum pertama itu tentang sel elektrolit ya Bu ya, yang ke sekolah tuh bawa paku, bawa baterai, bawa kabel, sama Pocari Sweat yang yang apa yang kalau paku dimasukin ke airnya itu ada busa-busanya, bahkan bisa nyalain lampu ya. Saya lupa Bu gimana caranya, pokoknya aku sama Pocari, belilah Pocari yeah. Untuk dokumentasi pas praktikum yang Pocari Sweat sel elektrolit itu masih ada, nanti akan saya cantumkan. Terus kelas 10 itu tentang kita tuh per kelas ya disuruh bikin nyanyian, bukan nyanyian, maksudnya video tentang ikatan kimia, berupa nyanyian, puisi ya, gombal gitu, sama cewek ya. Sama cewek itu cuma sangat disayangkan, dokumentasinya hilang, jadi Bu Vika dan teman-teman tidak bisa melihat. hanya saya dan kelas IPA 6 yang bisa mengingat masa-masa itu. Asik. Bikinnya tuh di Anida 1 Bu. Terus kita lanjut ke kelas 11. eh, Kelas 11 itu udah mulai online, corona udah mulai naik, covid udah mulai naik. Cukup sedih ya bisa dibilang ya Bu ya, karena yang seharusnya kita di sekolah, belajar di sekolah, ketemu sama teman, sama guru, jadinya belajar di rumah. Jadi pas kelas 11 itu kita full online, belajar daring, dan gurunya sendiri itu kelas 11 Pak Surohman. Halo Bapak. Jadi pas kelas 10 itu uh, bisa dibilang saya tidak begitu memahami. uh, dan selama kelas 11 ini menurut saya ada kelebihan dan kekurangan ya. Saat belajar daring, kelebihannya sih mungkin bisa lebih nyantai ya,
bisa lebih fleksibel waktunya. Kayak Zoom itu bisa sambil tiduran off cam. Cuma ya minusnya sih banyak ya, kayak jadi kurang interaksi. Jadi interaksi sama guru sama temen tuh jadi kurang. Terus kayak belajarnya tuh jadi malasnya berlebihan. Kayak tugas-tugas jadi nunggak, materi juga ya nggak begitu paham. Terus ya jadi banyak ya momen-momen kelas 11 itu cuma di rumah doang, di kamar hanya HP sama kasur yang jadi saksi. Terus pas kelas 12 kita udah mulai PTM terbatas ya, karena COVID. Bisa dibilang COVID belum turun-turun banget, cuma kita udah mulai vaksinasi ya. Jadi ya mulai PTM terbatas. Kalau nggak salah itu masuknya itu November, September sampai Desember ya. Mungkin 3 atau 4 bulan kali Bu ya PTM terbatas. Maksudnya PTM terbatas itu awalnya tuh yang absen ganjil sama absen genap. Terus di pertengahan itu dirombak lagi jadinya absen atas sama absen bawah. Kebetulan saya sendiri absen atas. Ya setidaknya udah mulai kenal lah sama teman-temannya yang awalnya cuma dari Zoom doang, cuma dari WA doang, kira bisa ketemu langsung, bisa bercanda langsung. Dan kalau nggak salah waktu itu pas awal-awal masuk PTM terbatas, kalau nggak salah Bu Vika itu bikin apa tuh Bu, praktikum ya, yang bikin hand sanitizer. Cuma itu kalau nggak salah absen bawah, jadi saya nggak tahu. Saya ngeliat cuma foto-fotonya doang di Telegram. Terus kita masuk ke kelas 12 semester 2 ya, udah mulai PTM 100%. Akhirnya ketemu semua, ngumpul semua yang darinya yang awalnya cuma geng atas geng bawah, asik. Akhirnya mulai ketemu lagi, ngumpul lagi ya, mulai lebih menyenangkan lah. Akhirnya kayak suasana kelasnya itu baru dapet setelah setahunan itu cuma di rumah doang, gitu-gitu doang. Akhirnya ketemu lagi sama teman-temannya yang teman-teman 100%. Akhirnya kayak suasananya itu kayak ngangenin gitu kan. Kayak ini nih masa-masa SMA gua. Cuma ya terus juga praktikum kita yang baru-baru ini itu tentang protein ya, yang dimana kita tuh disuruh bawa kunyit, bawa lauk kita, kayak nasi, kayak telur, kayak ayam, bakso, sosis. Jadi kita bawa ke sekolah, kita bawa ke lab, kita uji, kita cari tahu apakah lauk tersebut itu masuknya ke protein atau ke karbohidrat ya. Kalau protein itu warnanya warna gelap, saya lupa Bu warnanya apa, hitam kali ya, pokoknya gelap. Kalau karbohidrat itu warnanya terang. Terus juga karena kita mulai masuk, jadi udah mulai ngerjain soal-soal kuis ulangan tuh secara langsung. Yang awalnya kita bisa sambil lihat Google, lihat buku, akhirnya ketemu Bu Vika langsung, yang dimana
itu pribadi adalah kelemahan saya. Karena saya kurang paham dengan materi ibu. Jadi di saat saya ketemu ibu langsung, saya kayak bingung, kayak bingung gitu. Terus ya jadi rada deg-degan juga gitu kan, kalau misalnya Vika lagi nerangin terus nunjuk gitu kan, semoga jangan saya gitu. Tapi ya biarpun deg-degan ya, biarpun nilainya turun ya tapi ya seru karena dia ada tantangannya juga. Terus kedua, selama bareng teman-teman kan ada teman-teman seperjuangan, teman akrab, bestie, asik bestie ya. Misalkan saya nilainya jelek terus dia juga jelek, ya kan nggak apa-apa, seneng ada temennya. Kesan saya belajar kimia adalah, menurut saya materi dari kelas 10, 11, 12 itu kayak sama gitu ya. Kayak kelas 10 tuh dasar, kelas 11 tuh kayak ya mulai materi-materinya mulai makin susah, makin rumit ya. Kelas 12 ya hanya mengulang saja gitu. Jadi buat teman-teman di rumah sana, saran saya sih banyak-banyak belajar aja, banyak-banyak latihan. Bu Vika. Jadi rencana saya setelah lulus SMA adalah, eh, saya punya satu cita-cita, yaitu saya tuh ingin menjadi seorang developer gitu, kayak aplikasi atau mungkin game. Jadi ya rencananya saya ingin mengambil jurusan teknik informatika. Tapi untuk PTN-nya sendiri saya belum tahu, karena saya bingung dengan diri saya maunya kemana, bimbang ya. Semoga setelah video ini diupload saya jadi tahu mau masuk PTN mana. Semoga Bu Vika mendoakan saya supaya dapat PTN yang bagus. Ya, berikutnya untuk harapan saya ke depannya untuk diri saya, jika saya terima di PTN yang saya inginkan, ya puji syukur saya akan belajar lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih baik lagi. Saya belajar bersungguh-sungguh, amin. Belajar bersungguh-sungguh supaya ya setelahnya saya mendapatkan kerjaan yang layak ya, yang saya inginkan. Dan untuk jika dan jika saya tidak lulus, ya mungkin akan menjadi pelajaran bagi saya. Saya akan mengambil hikmahnya saja ya, karena memang kesalahan saya pribadi yang terlalu santai ya, terlalu malas membuang waktu. Ya kedepannya sih saya akan, di tahun berikutnya ya lebih tepatnya, saya akan belajar lebih sungguh-sungguh supaya bisa terima di tahun berikutnya, bisa nyusul sama teman-teman yang lain. Terus juga pesan saya buat Bu Vika, ya semoga Bu Vika lebih sabar saja ya menghadapi murid-murid seperti saya yang bercanda mulu,
Ya semoga Bu Vika bisa membimbing ya murid-murid yang suka bercanda, supaya nggak bercanda mulu pas pelajaran Vika. Terus ya semoga Bu Vika ya panjang umur, sehat selalu, sukses terus buat Bu Vika ke depannya. Ya sekian dari saya. Jika ada kesalahan, ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih jika Bu Vika dan teman-teman telah menonton sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Dadah.